Memang kami di Jawa Timur mengawal pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur strategis yang sudah masuk dalam rencana pemerintah pusat. Bahwasanya 2024 ini adalah bentuk akuntabilitas dari pemerintah pusat untuk memastikan proyek ini mencapai tahapan yang dianggap istilahnya ajak gitu ya, stabil. Contohnya kalau kita bicara jalan tol, itu ada target yang namanya financial close, artinya sudah tahu siapa yang akan membangun, sudah jelas terms and condition-nya apa, dan sudah ada financing yang siap untuk mendanai. Kira-kira demikian. Ini adalah contoh bahwa istilah 2024 ini memiliki definisi yang berbeda-beda tergantung kepada jenis dan tahapan proyek itu sendiri. Sekali lagi kami melihat ini sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah pusat untuk memastikan bahwa di penghujung pemerintahan yang ada saat ini kemudian proyek-proyek prioritas tersebut mencapai apa yang kita sebut sebagai strategic milestone atau tahapan-tahapan yang sangat penting yang bisa menjaga keberlangsungan kesuksesan pelaksanaan proyek. Kalau di Jawa Timur sendiri, proyek-proyek strategis ini sejauh ini progresnya seperti apa yang ditargetkan rampung di tahun 2024? Ya, jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, bahwa kita menghindari ya, ada kan istilah yang sering dikatakan proyek kalau belum selesai mangkrak. Mangkrak itu proyek belum selesai tidak selalu artinya mangkrak ya. Dan sebagai contoh misalnya Jalan Pantai Lintas Selatan. Ini adalah proyek yang konektivitas ini membawa manfaat meskipun dalam bentuk tahapan-tahapan. Seperti saat ini pun sudah membawa manfaat untuk membangun koneksi selatan dari Yogyakarta sampai ke Trenggalek. Misalnya melalui Gunung Kidul, Wonogiri hingga ke Pacitan, Trenggalek. Saat ini akan tersambung hingga ke Tulungagung. Jadi konektivitas ini bisa bertahap walaupun belum selesai dari Jogja sampai Banyuwangi. Tapi ada juga misalnya bendungan ya. Bendungan ini katakanlah mangkrak itu kalau kontraknya itu tidak jelas siapa yang pegang, kemudian dananya jangan tersedia, itu nggak bisa, itu namanya yang mangkrak gitu. Tetapi ini yang dipastikan sekali lagi saya katakan bentuk akuntabilitas adalah jangan sampai stuck di tengah jalan. Artinya fundingnya jelas, kontraktualnya jelas, counterpartnya jelas, itulah yang berusaha dicapai. Nah di Jawa Timur kita harus mengakui dari 200 lebih proyek yang ada di Perpres 80, capaiannya bervariasi. Bahkan dengan adanya COVID-19 maka banyak sekali progres yang harus tertunda. Namun demikian ada beberapa hal yang sangat penting dan menunjukkan afirmasi atau keberpihakan pemerintah terhadap masalah yang mendasar di tengah masyarakat, seperti penanganan banjir. Saya rasa sampai kapanpun penanganan banjir strategis, dan gak akan ada yang bilang bahwa ikhtiar menangani banjir itu sesuatu yang mangkrak, karena itu harus kita tuntaskan. Ya, yang seperti ini tentunya masuk ke dalam priority. Artinya tidak bisa dikatakan itu mangkrak, karena memang sesuai bahwa sekarang sudah ada desainnya, tinggal pelaksanaan, tinggal ketersediaan anggarannya dari Kementerian PU itu untuk melakukan penanganan fisik misalnya di Kali Lamong atau di Bengawan Solo, kira-kira demikian. Pak Emil, tadi sebelum jeda kita membahas mengenai penanganan banjir. Nah, seperti apa nih progres proyek prioritas yang ada di Jawa Timur, utamanya terkait dengan penanganan banjir? Jadi sekali lagi penanganan banjir ini adalah proyek yang pelaksanaannya secara perpetual itu sebenarnya sudah bisa membawa manfaat. Nah tentunya memang penanganan banjir ini ada yang sifatnya normalisasi, ada yang sifatnya penguatan dinding sungai atau tanggul sungai ya, karena kadang-kadang memang tanggul ini penting apabila debit air lagi tinggi dia harus ditahan. Wilayah-wilayah di mana itu ditanggul tentunya akan meminimalisir potensi banjir. Itulah sebabnya kaitannya linier dengan ketersediaan anggaran. Nah kami jujur menyampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan saat ini
turun cukup signifikan, bahkan lebih kecil daripada anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah Gresik. Ini yang kita harapkan bisa di-recover lagi anggarannya, begitu. Jadi dari 75 miliar tahun sebelumnya menjadi 17 miliar. Nah, kami sudah sampaikan di rapat koordinasi dan kita bersyukur Pak Menko mereaffirm bahwa ini penanganan yang sangat penting sehingga kita harap bahwa anggaran ini bisa disediakan memadai di periode berikutnya untuk meningkatkan efektivitas penanganan. Karena kalau kena banjir yang paling terdampak ini masyarakat yang padat penduduk dan menghambat juga ekonomi masyarakat kecil di wilayah Gresik, begitu pula di Lamongan yang sudah menjadi atensi dari Ketua DPR RI juga. Ini membutuhkan penanganan Sungai Bengawan Jero.